Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United seperti banyak dilakukan musim ini, musim 2023-2024, nampaknya masih konsisten ya untuk tampil tidak konsisten. Ada beberapa pertandingan Manchester United tampil bagus, tapi di pertandingan selanjutnya Manchester United tampil buruk. Dan ini juga yang dilakukan pasukan Erik ten Hag setelah sebelum jeda internasional tampil menawan menghadapi Liverpool, menang dan juga menyingkirkan rival utamanya ya di Piala FA, bertandang ke Brentford di situasi yang Manchester United lebih diunggulkan, bahkan harus meraih kemenangan, justru tampil buruk dan hampir kalah, namun masih bisa meraih 1 poin dari Community Stadium. Nah, kali ini gue ingin membahas kira-kira seperti apa nasib dari Erik ten Hag ya. Di akhir musim ini, akankah dia selesai atau seperti apa? Sebelum gue mulai video ini, gue tentu saja sebenarnya tidak begitu suka ya, atau mendukung pergantian pelatih atau manajer yang sudah terlalu sering dilakukan Manchester United selama 10 tahun belakangan ini. Gue menilai Erik ten Hag terus mendapatkan dukungan, walaupun dukungan ini bukan berarti dia bebas kritik. Kritik tetap harus disampaikan, tapi jangan sampai offside kritiknya lalu justru menjatuhkan, apalagi sampai abusive ya. Ada yang menarik, ini gue ambil dari Twitter, bagaimana dari akun Suhail Choudhury, Manchester United 2013-2014 finish di posisi ke-7, Moyes in and out ya. Jadi David Moyes datang lalu keluar, disuarakan oleh fans. Louis van Gaal masuk musim setelahnya lagi keluar. Jose Mourinho masuk, lalu 2 musim setelahnya keluar. Ole Gunnar Solskjaer masuk, lalu 3 musim setelahnya Ole Gunnar Solskjaer keluar. Dan sekarang Erik ten Hag masuk dengan posisi ketiga. Bisa dilihat tuh, setiap kali baru masuk peringkatnya bagus, lalu ketika turun tidak diberikan kesempatan lagi, diselesaikan. Begitu terus circle-nya di Manchester United. Dan apakah ini akan terjadi juga musim ini? Banyak diberitakan target utama dari Manchester United adalah untuk mencapai Liga Champions ya kan, dimana sampai dengan sejauh ini Manchester United tertinggal cukup jauh nih ya, 8 poin dari Tottenham Hotspur, dan juga tertinggal 9 poin dari Aston Villa. Nah, yang menarik adalah itu, gue lingkarin juga 2 tim di bawahnya, Newcastle dan juga Chelsea. Chelsea tim yang memiliki pemilik baru ya, owner yang baru, banyak mengeluarkan uang, tapi justru tercecer di peringkat ke-11. Dan Newcastle United sama seperti Manchester United yang musim lalu berhasil mendapatkan tiket Liga Champions, musim ini Eddie Howe banyak juga menderita cedera, absen pemainnya, dan sampai dengan sejauh ini berada di peringkat ke-8, berbeda 5 poin dari timnya Erik ten Hag, Manchester United. Sementara salah satu menurut gua kunci juga untuk musim ini, Manchester United masih bisa meraih tiket semifinal, akan menghadapi Coventry, dan kalau menang akan menghadapi pemenang antara Chelsea dan juga Manchester City. Kalau bisa mendapatkan tiket ke Piala FA final ya, maka ini akan menyamai raihan dari Erik ten Hag di kompetisi yang sama musim lalu, yaitu bisa mencapai babak final. Nah, balik lagi mengenai cedera, ini gue ambil dari sebuah artikel dari BBC sekitar sebulanan yang lalu ya, bagaimana memang Manchester United yang sering disebut oleh Erik ten Hag dan juga media, bahwasanya pemain cedera ini betul-betul menjadi penghalang utama progres yang ingin diraih sebenarnya musim ini. Bersama dengan Newcastle dan juga Brighton, Manchester United memiliki pemain yang cukup banyak nih cedera, masing-masing 29 dan juga 28, dan bagaimana hari-hari mereka kehilangan pemain ini juga cukup banyak. Ini juga yang diderita oleh Brighton dan juga Chelsea, banyak juga Sheffield United dan juga Brentford. Manchester United di angka 900-an itu masih di bawah oleh Newcastle, di bawah Brighton, di bawah Chelsea, di bawah Sheffield United dan juga Brentford.
Sementara tim-tim lain yang musim ini tampil lebih stabil, rata-rata memang hari-hari kehilangan para pemainnya karena cedera ini jumlahnya lebih sedikit. Katakanlah Manchester City maupun juga Aston Villa dan juga Arsenal, bahkan sedikit sekali itu ya. Nah, ketika menghadapi Brentford, Manchester United atau Erik ten Hag ya menurunkan ini pemain yang sama ketika Erik ten Hag menghadapi Liverpool, sama persis, 11 pemainnya sama persis. Namun yang ingin gue tunjukkan adalah ini, dari sisi statistik. Statistik ini diambil juga dari permainan ya, bagaimana expected goals, ball possession, dan juga terutama goal attempts. Brentford sangat mendominasi di sana. Expected goals Manchester United hanya 0,5, nggak sampai 1. Sementara Brentford 2,67, ini bisa sampai 3 bahkan ya. Dan di pertandingan yang sebelumnya di mana starting 11-nya sama, bisa dilihat Manchester United expected goals-nya 3,19. Ball possession-nya tertinggal dari Liverpool ya. Tapi bagaimana shot on goal-nya, goal attempts-nya 28. Ini lebih dari 2 kali lipat atau 100% lebih jika dibandingkan dengan Manchester United menghadapi Brentford. Kok bisa itu ya, dengan 11 pemain yang sama tapi impact-nya berbeda. Strategi yang ingin ditampilkan oleh Erik ten Hag menurut gua mayoritas sama ya. Karena dia sebenarnya kan ingin menghadirkan rutinitas di permainan Manchester United, dan ini dimulai dengan menerapkan formasi dan juga pemain-pemain yang sama. Bahkan Aaron Wan-Bissaka juga tetap dimainkan di bek kiri, Diogo Dalot ke kanan, lini tengah pun juga sama. Semuanya sama persis. Tapi apa yang terjadi? Manchester United berbeda jauh penampilannya jika dibandingkan dengan menghadapi Liverpool. Nah, total duels ini menurut gue salah satu kunci indikasi sebenarnya ada apa di permainan Manchester United di atas lapangan. Ketika menghadapi Liverpool, mereka lebih dominan di duel-duel yang dimenangkan. Ini penting, memenangkan duel-duel bola ya. Second ball dan juga first ball. Aerial duel pun juga dimenangkan oleh Manchester United, lebih dominan dibandingkan dengan Liverpool. Tapi apa yang terjadi ketika menghadapi Brentford? Justru sebaliknya, total duel Brentford lebih unggul daripada Manchester United. Mereka lebih agresif, mereka determinasi lebih tinggi, energi mereka pun juga lebih tinggi dibandingkan dengan Manchester United. Duel aerial pun juga Manchester United sangat terdominasi oleh Brentford. Ini memberikan pertanyaan betul bagi gue ya, bukannya gue ingin banyak yang mengatakan gue pengacara Erik ten Hag bla bla bla. Enggak, kita bicara fakta saja. Ini ada apa gitu loh. Gue menilai apakah pemain kelelahan atau pemain ciut nyalinya atau seperti apa ini yang harus dicari sekali lagi, karena formasi yang ditampilkan oleh Erik ten Hag ini sama persis, dan pendekatan strategi gue yakin juga pastinya sama ya ketika menghadapi Liverpool. Ada hal yang ingin diulang di Community Stadium ketika menghadapi Brentford. Dan seperti biasa ketika Manchester United tampil tidak bagus ataupun meraih hasil tidak maksimal, maka suara-suara sumbang untuk Manchester United mengganti manajernya ini kembali didengungkan ya kan. Ketika Manchester United tampil bagus atau tampil menang, suara-suara ini tiarap. Tapi ketika Manchester United tidak bagus, hasilnya langsung muncul lagi kan. Dan kalau dilihat Manchester United memecat Erik ten Hag, siapa yang akan menggantikannya? Gua kabarkan kembali dari Rob Dawson ESPN ya, disebutkan memang ada beberapa calon, dimulai dari Gareth Southgate, Graham Potter, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Thomas Tuchel, Julian Lopetegui, Zinedine Zidane, Ruben Amorim, dan juga Julian Nagelsmann. Disebutkan semua ini disebutkan secara internal untuk bisa menggantikan Erik ten Hag. Bahkan Ange Postecoglou juga disebutkan, ini didiskusikan juga. Yang terbaru Gary O'Neill dari dari Wolverhampton Wanderers juga disebutkan. Ini menunjukkan sebenarnya masih belum jelas mau dari manajemen, mau dari klub itu sebenarnya seperti apa. Masih blur menurut gua. Namanya terlalu banyak, belum mengerucut. Ini banyak hal yang tidak jelas. Dan kalau menggantikan manajer atau memecat Erik ten Hag, ya pastinya harus ada yang menggantikan. Ini siapa? Ini juga masih belum jelas. Nama-nama tadi yang disebutkan di atas, di timnya masing-masing, ini juga ada plus minus yang mereka sedang lakukan dengan timnya masing-masing. Sehingga menurut gua, tidak ada garansi 100% akan lebih baik. Mungkin ada yang pendapat mengatakan, yang penting Erik ten Hag diganti dulu.
Menurut gue itu pendapat yang aneh sih sebenarnya. Oke, diganti dengan siapa? Ini kan juga harus diperhitungkan, harus juga dipikirkan gitu loh. Karena kalau hanya sekedar ganti dulu saja, ya ini cenderung lebih subjektif. Gue jadi bertanya loh, kenapa gitu? Apakah pelatih lain bisa juga membawa konsep yang bisa diimplementasikan dengan bagus di atas lapangan seperti yang dimainkan di timnya saat ini? Ini kan juga menjadi tanda tanya besar, dan ini juga mengingatkan gue sekali lagi ya. Mungkin banyak yang lupa apa yang terjadi ketika Ole Gunnar Solskjaer menghadapi masa sulit di musim ketiganya kalau tidak salah ya. Nama-nama juga beredaran, Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino, termasuk juga Erik ten Hag disebutkan menjadi kandidat ya kan, melihat bagaimana apa yang mereka lakukan di tim mereka sebelumnya, prestasi-prestasi yang diraih. Nah, kembali ini sering gue katakan, oke, apa pelatih yang dapatkan di tim mereka sebelumnya ataupun saat ini akan menghadapi juga tantangan yang besar untuk diimplementasikan di Manchester United. Tidak akan mulus-mulus saja. Kenapa? Praktis, karena memang situasinya berbeda, klubnya berbeda, tekanannya berbeda, pemain-pemain valuasinya berbeda, dan lain-lain, manajemennya juga berbeda. Banyak hal yang berbeda, jadi tidak bisa secara langsung ya, menurut gua secara instan ini dibawa begitu saja dari tim sebelumnya ke tim saat ini. Ini tidak seperti kayak ganti joystick saja ketika bermain PlayStation ya. Dan selain itu juga ada hal lain yang harus diperhatikan ketika mengganti manajer, terutama Erik ten Hag ya, secara realistis adalah dan juga kenyataannya bagaimana Erik ten Hag kontraknya masih ada 1 musim lagi bersama dengan Manchester United. Artinya apa? Ketika menggantikan Erik ten Hag atau memecat di tengah jalan, ada kompensasi yang harus dibayarkan, dan ini disebutkan di artikel ESPN ya, bahwa diperkirakan 10 juta pounds, berarti sekitar berapa tuh, 12-13 juta euro kompensasi untuk Erik ten Hag yang kontraknya baru akan berakhir tahun 2025. Nah, yang harus diperhatikan adalah bukan hanya kompensasi, tapi juga Manchester United ketika ingin mendatangkan manajer yang masih terikat kontrak dengan tim lain, ini harus bayar biaya transfer ya kan. Dan belajar atau melihat dari situasi Dan Ashworth, angkanya juga nampaknya tidak akan murah-murah saja. Dan Ashworth bahkan sampai saat ini belum berhasil kan ya proses negosiasinya dengan Newcastle, karena harganya 20 juta euro atau pounds, yang jelas itu cukup tinggi. Dan ini bisa jadi akan terjadi juga dengan manajer yang diincar oleh Manchester United. Dan ini juga harus diperhatikan ketika mungkin ada pendapat yang mengatakan oleh Erik ten Hag ganti saja, Erik ten Hag pecat saja, karena kan bagaimanapun juga Manchester United harus ada manajer ya, dan membayar kompensasi pemecatan ataupun juga nanti ada ongkos yang dibayarkan untuk pelatih yang datang, ataupun juga katakanlah pelatih itu pelatih baru ya, ini tetap ada pengaruhnya di financial fair play. Jangan lupa Manchester United situasi dengan financial fair play ini masih ketat. Manchester United tentu saja juga ingin melakukan perombakan skuad ya kan, dengan mendatangkan pemain-pemain baru di musim panas nanti, dan ini menjadi situasi yang rumit menurut gue bagi penentuan manajer Manchester United Erik ten Hag. Nah, gue juga melihat kolom komentar. Terima kasih Sobat Football United yang memberikan komentar-komentarnya ya. Terkait dengan kenapa kok manajer ingin out ya kan, dikatakan out. Ini salah satu contohnya, mau sengotot apapun Brentford itu cuman alibi pengacara Erik ten Hag saja. Alibi, menurut gua Brentford tampil ngotot, agresivitas tinggi, determinasi tinggi, energi mereka pun juga nampak berlebih. Ini merupakan fakta di atas lapangan yang mengatakan bukan cuman gua, tapi banyak juga jurnalis-jurnalis ya kan, bahkan pundit-pundit pun juga mengatakan hal seperti itu di media-media. Dan menurut gue ya itu kenyataannya, itu bukan alibi. Dan kalau disebutkan Manchester United gak jelas ciri khasnya, mainnya gak jelas, ten Hag out ya, harus dilihat juga kenapa seperti itu. Karena tadi gue sudah jelaskan formasi itu sama ketika menghadapi Liverpool, tapi gaya permainannya berbeda. Ada apa? Dan kalau dilihat secara lebih luas lagi musim ini ya, bagaimana mungkin bisa mengimplementasikan ciri khas permainan ataupun juga sistem permainan yang diinginkan oleh manajer ataupun Erik ten Hag ketika pemainnya morat-marit ya, artinya banyak yang cedera ya kan, banyak yang absen, dan ini berlangsung silih berganti
Dan Erik ten Hag baru memasuki musim keduanya nih bersama dengan Manchester United. Dan ini menurut gue ya secara realistis tentu saja menimbulkan kesulitan ya bagi sang manajer. Lalu pendapat lainnya, lawan posisi 15 kena 20 plus shots, masih percaya proses. Ya menurut gue proses itu ada ups and down, ada naik turunnya. Seperti ini, oke, Manchester United bisa menderita 20 shots lebih ketika menghadapi tim peringkat ke-15. Tapi ketika menghadapi Liverpool, mereka bahkan mampu membalas shots tersebut ya dengan jumlah yang bahkan lebih banyak ataupun hampir sama banyak, katakanlah demikian. Dengan akurasi golnya, akurasi shots lebih tinggi sehingga golnya pun juga lebih banyak. Nah, menurut gua ini juga harus diperhatikan. Jadi ada penurunan, maka ada evaluasi yang dilakukan. Karena kalau tanpa penurunan, maka ya evaluasi itu tidak akan terjadi. Dan ini juga kan yang hadir di Manchester United musim lalu ketika bisa mendapatkan 2 final, 1 trofi, 3 besar, maka disimpulkan sementara segala sesuatunya sudah membaik nih di Manchester United. Dan kalau ditarik sebenarnya dari musim-musim sebelumnya bersama dengan Jose Mourinho, bersama dengan Louis van Gaal maupun juga dengan Ole Gunnar Solskjaer kan demikian. Ketika naik dianggap situasinya baik-baik saja, semuanya sudah benar. Ternyata kan belum. Ada hal-hal esensial ya yang mengakibatkan akhirnya Manchester United harus memecat manajernya. Karena ya banyak yang tertutupi. Hal-hal yang fundamental, apa itu disebutkan oleh Sir Jim Ratcliffe, environment, lingkungan yang tidak suportif terhadap sang manajer. Dan ini menimbulkan semacam kayak kerapuhan bagi posisi manajerial di Manchester United. Dan ini harus diperbaiki, dan tanpa penurunan ini tidak akan terlihat. Sayangnya Manchester United yang sudah berulang kali mengalami momen yang sama di beberapa musim 10 tahun terakhir, ini tidak belajar dari hal tersebut sehingga diulangi dan diulangi lagi. Proses itu menanjak, proses kok terjun bebas. Oke. Ini merupakan proses Mikel Arteta. Di 2 musim awal bersama dengan Arsenal, dia finish di peringkat ke-8. Posisi di luar zona Eropa. Bagi tim sekelas Arsenal ini tentu saja merupakan hal yang sulit ya, tapi apa yang dilakukan? Manajemen tetap percaya dengan Mikel Arteta sehingga saat ini ada di perburuan gelar juara. Peringkat ke-8, lalu juga peringkat ke-8. Setelahnya dia bisa naik peringkat 5, peringkat 2, peringkat 2. Ada stagnansi, lalu ada progres di sana dengan segala sesuatu yang terjadi di Arsenal. Contoh lainnya, Jurgen Klopp pun juga demikian. Ada naik ya, lalu ada juga turun, ada juga naik. Ada dinamika naik dan turun. Ini yang namanya proses, namanya perjalanan. Dan selain 2 contoh itu, tentu tahu kan ya, Sir Alex Ferguson bersama dengan Manchester United. Ketika masuk ada di peringkat ke-11. Setelahnya dibuat finish di posisi kedua. Wow, runner up. Lalu, seperti yang dikatakan tadi, terjun bebas ke peringkat 12 dan peringkat ke-13. Proses kok terjun bebas. Ini Sir Alex Ferguson. Prosesnya terjun bebas. Tapi apa yang terjadi? Manajemen klub, fans berada di belakang Sir Alex Ferguson. Sehingga setelahnya Sir Alex Ferguson bisa mendatangkan periode glory, masa kejayaan di Manchester United. Coba bayangkan kalau ketika terjun bebas kali itu sudah ada sosial media yang ramai menyerang, bahkan meng-out-outkan Sir Alex Ferguson. Manchester United mungkin tidak akan segemilang saat ini bersama dengan Sir Alex Ferguson. Dengan trofi-trofinya, dengan peninggalannya, dengan warisannya di Manchester United. Ini fakta yang gue sampaikan ya. Jadi memang yang namanya proses itu tidak selamanya naik turun. Ada yang namanya stagnansi, ada naik, ada turunnya juga. Inilah menurut gue bagian dari yang namanya perjalanan dan juga ya proses itu sendiri. Sekarang Manchester United, Erik ten Hag. Kenapa kok musim kedua ini bisa turun? Sering disebutkan penyebabnya adalah cedera. Dan dari statement Dave, ini salah satu akun kredibel ya, mengatakan kalau Manchester United ini ternyata di bulan September kemarin mengatakan kalau memiliki interim head of sports medicine. Jadi head of pengobatan sportsnya ini posisinya interim. Artinya apa? Sementara saja. Jadi orang yang posisinya sementara.
komitmennya juga sementara, hal-hal lainnya juga sementara ya, mungkin kemampuannya pun juga dipertanyakan. Sehingga ya Manchester United banyak sekali menderita cedera musim ini. Bahkan dari tabel ini merupakan pertandingan Manchester United sepanjang musim ini ya. Bisa dilihat itu yang merah-merah adalah pemain yang cedera, yang absen di pertandingannya. Hampir ada dan hampir selalu banyak setiap pertandingannya, dan ini tentu saja memberikan kesulitan yang tinggi bagi manajer yang baru memasuki musim kedua bersama dengan Manchester United. Ini hal yang menurut gue sangat-sangat menantang ya. Dan gue selalu memegang apa yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson di speech ataupun pidato di pertandingan penutupnya di tahun 2013. Sir Alex Ferguson mengatakan kalau ketika kita memiliki waktu yang jelek, klub mendukung saya. Saat ini tugas kalian fans adalah mendukung manajer baru kalian. Selama ini menurut gue tidak cukup konsisten, terutama di sosial media. Kalau di Old Trafford gue selalu merasakan bagaimana, maupun di away end ketika tandang, fans Manchester United selalu mendukung timnya. Kritik itu ada ya, tapi tidak sampai berlebihan, karena nampaknya mereka memegang teguh apa yang namanya mendukung sang manajer. Di beberapa pertandingan juga fans menunjukkan hal tersebut dengan chants yang mereka nyanyikan ya. Sehingga menurut gua ya ini yang harus sebenarnya dipegang oleh fans Manchester United. Sekali lagi, dukungan, tapi bukan berarti dukungan tanpa kritikan. Tapi yang dimaksudkan kritikan itu juga bukan berarti terus semua-muanya out ya. Karena zaman sekarang ini mungkin sering sekali mungkin ya agak sedikit bablas. Gua melakukan polling untuk melihat ya apa yang sebenarnya mungkin fans Manchester United, Sobat Football United ini inginkan dari Manchester United terkait dengan Erik ten Hag di Instagram. Mungkin bisa follow ya di gus_football United. Erik ten Hag akhir musim ini harus seperti apa yang dilakukan oleh Manchester United untuk lebih baik lagi. Ternyata 84% mengatakan beri dia kesempatan satu musim lagi, lalu setelahnya evaluasi. Bagaimana dengan di Twitter? Sama juga, telak angkanya 78%. Sobat Football United yang follow di sosial media gua ya, ini juga mengatakan satu musim lagi dan evaluasi setelahnya 78%. Artinya mungkin Sobat Football United juga banyak melihat terlalu banyak tantangan dan juga kesulitan musim ini. Pemain yang cedera, masalah internal, manajemen Manchester United juga demikian. Dan diharapkan Ineos hadir bisa memberikan environment yang lebih positif, lingkungan yang lebih positif kepada Erik ten Hag sehingga dia bisa lebih bekerja secara maksimal. Mungkin banyak yang mengatakan sekali lagi ya, gue pengacara Erik ten Hag. Enggak, gue pengacara manajer Manchester United. Semuanya 110%. Karena gue memegang apa yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson untuk mendukung manajer baru. Kalau dikatakan gue tidak objektif, ya gue nggak ngerti di mana tidak objektifannya. Gue tetap memberikan kritik. Menghadapi Brentford pun juga demikian. Gue melihat ada banyak kesalahan taktik di sana ya, yang seharusnya bisa diperbaiki oleh Erik ten Hag. Tapi apakah terus bergulir sampai gue harus mengatakan nggak out? No, itu tidak pernah gue katakan, tidak akan pernah gue katakan ya kepada manajer Manchester United manapun. Gue harapkan dia bisa merubah situasinya. Tapi gue juga menilai kalau Erik ten Hag tidak bisa memperbaiki penampilan dari Manchester United sampai dengan akhir musim nanti, ya tentu saja posisinya akan sangat-sangat terancam. Karena Ineos, mereka juga punya project, mereka juga punya janji ya kan kepada fans dalam 2-3 musim ke depan Manchester United ini bisa ada di persaingan gelar juara dan atau bahkan sudah bisa meraih trofi Premier League. Dan ini menurut gue juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Erik ten Hag itu sendiri. Kurang lebih demikian, itu tadi bagaimana gue ya melihat ya dinamika terkait dengan Erik ten Hag. Musim ini bukan musim yang bukan musim yang mudah. Gue juga berpikir agak sedikit dalam tanda kutip mungkin hal yang dicapai musim lalu ini terlalu cepat, sehingga seakan-akan semuanya sudah baik-baik saja, seakan-akan ekspektasi itu bisa langsung tinggi.
bahwasanya belum. Manchester United ini fundamental klub, skuadnya masih sangat rapuh. Masih ada banyak hal yang harus diperbaiki di sana. Dan kalau itu dibebankan sepenuhnya kepada manajer, ya menurut gua mungkin agak kurang fair ya, karena bagaimana hasil dan juga permainan di atas lapangan itu juga banyak dipengaruhi oleh situasi di manajemen Manchester United. Seperti klub-klub yang saat ini sudah bisa lebih stabil. Itu sih menurut gua. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, memasuki 10 akhir bulan Ramadan, gue ucapkan selamat menunaikan ibadah. Semoga lebih kencang lagi. Semoga terus diberikan kesehatan dan juga kelancaran bagi Sobat Football United sekeluarga. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, bisa drop di kolom komen. Berbeda nggak masalah, asal sopan ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.